Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, tinggal di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Supaya setiap kita berbuah. Sama-sama katakan dengan saya, berbuah. Buah itu bicara yang namanya karakter Kristus, di mana setiap kita bukan hanya berubah dari yang namanya tidak baik menjadi baik, tidak betul menjadi betul. Bukan hanya itu saja, tapi ini jauh lebih, di mana setiap kita diubah mempunyai karakter seperti karakter Kristus, di mana kita berbuah dan buah kita bisa dinikmati dan jadi berkat buat banyak orang. Makanya kita harus apa? Tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus. Gimana caranya kita tinggal di dalam Yesus? Hidup sesuai dengan perkataannya, hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, di mana setiap kita tinggal di dalam Tuhan. Yuk, punya waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan dan lakukan. Punya jam-jam doa di mana kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, miliki. Jangan sampai 24 jam dikasih sama Tuhan, kita nggak punya waktu sama sekali buat Tuhan. Gimana kita mau tinggal di dalam Tuhan? Biarlah setiap kita tinggal di dalam Dia, karena itu sangat-sangat penting buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah. Dan Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan yang kasih tahu jalan kehidupan buat setiap kita. Kita nggak ngerti jalan, kita nggak tahu jalannya Yesus. Makanya Dia yang memberitahukan jalannya buat setiap kita. Jalan apa? Kehidupan. Kehidupan atas keluargamu, kehidupan atas rumah tanggamu, kehidupan atas perekonomianmu, kehidupan atas pekerjaanmu, kehidupan atas pelayananmu. Semua Tuhan akan memberikan jalan kehidupan buat setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus, memiliki persekutuan dengan siapa? Dengan Yesus. Tuhan yang akan memberitahukan kepada setiap kita jalan kehidupan. Tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan yang namanya kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Yang ketiga, kita harus tadi berbuah. Terus Tuhan yang memberitahukan jalan kehidupan buat setiap kita. Di hadapanmu ada apa? Sukacita. Sukacita kita yaitu Yesus. Kita taruh sukacita kita di mana hari-hari ini? Di uang kita kah? Di kesenangan kita kah? Mungkin kita dapat sesuatu yang luar biasa, mungkin kita dapat pekerjaan yang bagus, mungkin kita dapat sesuatu yang mewah. Apakah itu menjadi sukacita kita? Kita bisa jalan-jalan, kita bisa ganti mobil, kita bisa beli handphone terbaru mungkin. Apakah itu sukacita kita? Itu hanya kesenangan sesaat, tapi sukacita yang sesungguhnya adalah sukacita di dalam Yesus. Sukacita ini bicara tentang di mana walaupun setiap kita bisa mengalami yang namanya badai persoalan dalam kehidupan setiap kita, tapi kita tetap tenang. Karena apa? Kita tahu yang berjalan bersama dengan kita, yaitu Tuhan yang luar biasa. Badai masalah itu pasti ada, tapi jangan semuanya itu mencuri sukacita setiap kita. Kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tinggal
Makanya kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, sukacitanya itu otomatis ada di dalam setiap kehidupan kita. Nggak ada sukacita yang luar biasa di luar Tuhan. Sukacita kita hanya ada di dalam Yesus. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal. Berkali-kali aku ngomongin tinggal. Tinggal. Jangan berusaha untuk keluar. Saya udah ikut Yesus kok malah persoalan makin banyak. Sesungguhnya persoalan itu bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi persoalan yang ada yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kan itu mau mendewasakan setiap kita, supaya setiap kita dewasa dan kita ahli dalam setiap kehidupan kita. Ketika setiap kita tinggal di dalam Yesus, jangan malah kita menjauh yang namanya tinggal dalam Tuhan. Dan yang keempat, yang pertama tadi kita berbuah di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Ketiga, di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah. Wow. Dan yang keempat, di tangan kananmu ada apa? Hikmat senantiasa. Dunia punya hikmat, yaitu hikmat bawah. Tapi kita harusnya minta sama Tuhan hikmat di atas, di mana Tuhan mau memberikan setiap kita hikmat senantiasa. Itu datang daripada Tuhan. Hikmat itu datang daripada Tuhan. Hikmat itu datang daripada kita tinggal di dalam Tuhan. Hikmat itu datang ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan. Saudara akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk apa? Menjalani hari-hari setiap kita. Karena sesungguhnya kita nggak tahu apa-apa dalam kehidupan setiap kita. Kita terbatas, tapi kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan berjalan dalam setiap kehidupan kita dalam kemenangannya. Yang pertama, kita berbuah. Yang kedua, Tuhan memberitahukan jalan kehidupan buat setiap kita. Yang ketiga, ada sukacita di dalam Dia. Yang keempat, ada hikmat senantiasa yang akan Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Betapa pentingnya setiap kita untuk apa? Tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi, tinggal di dalam Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan, miliki waktu-waktu di mana setiap kita bersekutu dengan Dia. Berapa banyak setiap kali aku bertanya kepada beberapa orang, masih nggak kita berdoa sampai hari ini? Masih nggak kita baca Alkitab? Mungkin ada yang berkata, aduh bosen Pak, aduh bosen kok, aduh saya udah nggak pernah berdoa. Paling berdoa makan pagi, makan siang, sama makan malam, udah itu aja. Selebihnya saya nggak berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sepertinya kita menjalani kehidupan, tetapi sesungguhnya kita seperti zombie, mayat hidup yang sedang berjalan-jalan dalam kehidupan setiap kita, di mana kita sedang berjalan menuju kematian kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menunjukkan jalan kehidupan buat setiap kita, dan ada sukacita yang melimpah di dalamnya, dan ada hikmat Tuhan senantiasa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, untuk setiap kita mengambil keputusan dalam banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Dan hikmat Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan setiap kita, untuk setiap kita berjalan di dalam kemenangannya, di dalam jalan-jalannya. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, menguatkan setiap kita, meneguhkan setiap kita, untuk setiap kita tinggal di dalam Tuhan. Jangan tinggal di luar Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan, di mana setiap kita hanya mengandalkan Dia, karena Dialah kekuatan kita, perisai setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami untuk kami berubah. Kami nggak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami harus tinggal di dalam Tuhan, karena kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami manusia terbatas yang nggak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Tolong kami, Roh Kudus, bantu kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you.